Awas, kalau Anda salah dalam menegur suami Anda, dia bisa sakit hati, kemudian selingkuh, dan bahkan menceraikan Anda. Hai sahabat Aura semuanya, ada cerita nih. Nah, kebetulan pas dengan judul kali ini ya, yaitu bagaimana caranya menegur suami. Singkat ceritanya, di sini tuh ada suami yang selingkuh. Nah, penyebabnya suami itu bisa selingkuh karena istrinya sering menegurnya secara kasar dan karena melakukan sesuatu hal yang tidak dia sukai. Karena menurut istrinya sih, itu hal yang wajar ya, menegur suami dengan marah-marah dan emosi. Karena menurut dia, mungkin marah itu tanda sayang dan dia tidak ingin suaminya melakukan kesalahan yang sama. Tapi beda ya, belum tentu suami itu menginginkan hal tersebut karena itu bisa membuat suami tidak nyaman. Bisa jadi justru menurut suaminya itu perbuatan yang tidak menghargainya, merendahkannya, dan lain sebagainya. Intinya menyakiti hatinya. Makanya si suami kemudian cari wanita lain yang lebih menghargai dan menghormatinya, atau gampangnya yang tidak mudah marah sama dia. Nah, dari cerita ini kita bisa simpulkan ya, kalau menegur suami itu ada seninya dan ada caranya. Sebetulnya saya sudah pernah ya membahas secara umum di video saya sebelumnya. Kalau tidak salah, judulnya itu 3 seni menegur suami secara cantik dan elegan. Anda bisa lihat videonya di link di bawah video kali ini nantinya. Nah, bedanya di video ini, saya ingin membagikan tips cara menegur suami ala saya. Jadi cara ini yang sering saya lakukan pada suami saya untuk menegurnya. Yang pertama, yaitu teknik manja-manjaan. Karena suami saya itu kan senang sekali ya kalau saya manja-manja, dan biasanya kalau saya pengen negur dia, saya manja-manja dulu sama dia. Nah, pas lagi manja-manjaan baru saya tegur suami atau di tengah-tengahnya. Contohnya, ketika saya tidak suka suami saya melakukan hal-hal yang tidak saya sukai ya. Kemudian saya bilang nih sama suami saya, "Sayang, kalau melakukan ini sesuatu yang tidak saya sukai, itu tidak baik loh. Bu, ya jangan dilakukan." Nah, begitu. Kalau di sela manja-manjaan ada keinginan yang dibicarakan tanpa emosi, kan jauh lebih enak. Dan ini juga bisa lebih mudah dipahami oleh suami saya pastinya. Yang kedua, di sini teknik dibangga-banggakan. Nah, biasanya saya ajak duduk bareng nih suami sambil minum teh yang biar romantis lah. Kemudian saya bilang sama suami saya, kan saya yang suami dan kepala keluarga yang baik ya. Contohnya, ini kan bisa buat contoh untuk anak-anak kita. Masa pulangnya malam-malam sih? Kan saya tidak mau kan kalau besok anak-anak kita juga suka pulang malam-malam. Nah, suami tak puji-puji dulu di situ, tak bangga-banggakan dulu sebelum saya menegurnya. Menurut saya sih ini jauh lebih enak ya daripada saya harus dengan marah-marah atau nada yang kasar kepada suami saya. Yang ketiga, teknik pijatan. Nah, kalau teknik ini menurut saya paling mudah ya dan sangat enak sih menurut saya, karena dengan pijatan tersebut itu suami akan merasakan kalau dia tuh disayangi dan dicintai atau diperhatikan. Nah, saat dipijat, kemudian saya bilang sama suami saya, "Sayang, kalau misalkan hobi sayang yang suka main, yang suka jalan-jalan itu dikurangi dulu bagaimana? Karena kan anak-anak kita kan sudah dewasa ya, terus mereka membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Kalau itu dikurangin kan itu bisa buat tabungan untuk anak-anak ke depannya." Nah, kalau seperti itu kan jauh lebih enak ya. Ada teknik-tekniknya, teknik-teknik yang bisa membuat suami itu jauh lebih memahami apa yang kita inginkan nantinya. Nah, itu yang saya praktekkan setiap harinya. Kalau saya sedang ingin menegur suami saya karena melakukan tindakan yang tidak saya sukai. Nah, mungkin itu bisa Anda praktekkan juga. Biar Anda bisa membuat suami Anda tuh mudah untuk memahami apa yang inginkan. Tapi ada pertanyaannya di sini. Bu Ratu, saya sudah melakukannya, tapi saya masih belum bisa membuat suami itu merasakan apa yang saya inginkan atau bisa menegur suami saya. Nah, di sini ada yang salah di aura Anda. Kalau aura Anda itu bermasalah, tapi usaha Anda sudah maksimal, ya nanti tujuan Anda untuk menegur suami Anda tidak maksimal juga.
Nah, alangkah baiknya kalau usaha Anda sudah Anda maksimalkan, aura Anda belum maksimal, ya harus dimaksimalkan juga. Biar antara usaha batin dan usaha lahir itu bisa sama-sama maksimal. Nah, caranya bagaimana untuk memaksimalkannya? Anda bisa berkonsultasi dengan saya terlebih dahulu agar saya lihat aura Anda seperti apa dan saya bisa membantu Anda untuk memaksimalkan aura Anda. Sehingga apa? Sehingga usaha Anda nantinya bisa lebih maksimal juga untuk menegur suami Anda secara baik dan suami Anda itu bisa mengerti apa yang Anda inginkan nantinya. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi saya di layanan konsultasi deskripsi di bawah video kali nantinya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.